Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga Nanda selalu dalam keadaan baik serta selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah berdoa, kalian silahkan keluarkan buku temanya, buku tulis dan juga alat tulisnya ya. Hari ini kita masuk ke tema 5, subtema 2 dan pembelajaran 4. Ananda sekarang buka buku temanya halaman 88 dan 89. Sebelumnya di situ ada dua buah artikel 1 dan artikel 2. Nah, sekarang apa judul artikel ke-1 dan artikel kedua? Ada ya yang berwarna apa ini ya? Merah atau merah keunguan begitu ya. Judul artikel pertama itu pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Sedangkan artikel kedua berjudul perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien. Tuh. Terdapat di halaman berapakah artikel tersebut? Nah, halamannya itu kita lihat halaman bukunya ada di halaman 88 dan 89. Dari manakah sumber artikel tersebut? Mana sumbernya? Nah, kalau Ananda lihat, biasanya artikelnya itu terdapat sumber. Nah, untuk yang kemarin, artikel yang kemarin itu tidak dituliskan sumbernya. Tetapi kalau artikel yang ini ada sumbernya. Di mana dilihatnya? Dilihatnya dari setelah artikel tersebut selesai, di bawahnya itu ada tulisan disarikan dari https www.cnnindonesia.com. Nah, berarti artikel tersebut sumbernya dari website CNN Indonesia yang berjudul pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku, sama seperti artikel yang ada di dalam buku. Sekarang kita lihat artikel kedua. Bersumber dari mana? Sebentar, kita lihat artikel kedua sumbernya dari mana? Apa ada atau enggak di artikel kedua? Nah, ada juga ya di artikel kedua itu sumbernya. Di sini langsung tertulis sumber antara disarikan dari http www.republika.co.id. Nah, Republika itu salah satu situs atau salah satu koran yang ada di Indonesia. Ada Republika, ada apa ya? Pikiran Rakyat, kalau masih ada yang berlangganan koran ya, dengan judul perubahan cuaca picu kenaikan jumlah pasien, sama dengan judul artikel yang disimpan. Disarikan itu maksudnya diambil dari https www.blablabla gitu. Tuh, itu sumbernya. Nah, sebelumnya dari kemarin kan kita sudah membahas mengenai artikel. Sekarang juga artikel. Nah, tetapi kita belum membahas nih pengertiannya. Artikel itu adalah suatu karya tulis dengan panjang tertentu yang berisi gagasan atau fakta yang membujuk, meyakinkan, mendidik, atau bahkan menghibur pembacanya serta dipublikasikan ke suatu media seperti buletin, majalah, koran, website, medsos, dan platform yang lainnya. Nah, di sini itu artikel itu berisi gagasan atau fakta. Maksudnya,
gagasan atau fakta dari penulis atau wartawan ya. Tuh, gagasan misalkan tentang suatu masalah. Di sini tentang misalkan cuaca terhadap kesehatan dan perilaku manusia. Nah, di situ penulis itu menuliskan gagasan-gagasannya atau fakta-faktanya terhadap cuaca dan kesehatan yang saling berpengaruh atau berkaitan. Di situ faktanya itu harus membujuk, meyakinkan, mendidik, dan juga menghibur. Tetapi biasanya itu kebanyakan artikel jika mengenai misalkan pengaruh cuaca dan kesehatan itu seharusnya membujuk, meyakinkan, serta mendidik dan juga memberikan informasi kepada sang pembaca. Nah, artikel ini disimpan di mana sih? Biasanya paling banyak itu ada di koran. Dulu itu di koran dan majalah juga buletin. Tapi untuk zaman sekarang yang canggih teknologi, kita tidak harus membeli koran. Kita hanya tinggal membuka website atau aplikasi koran tertentu seperti detik.com ya. Di situ kita bisa melihat berbagai macam artikel ataupun langsung di Google-nya juga kalian search atau kalian cari tentang masalah apapun, misalkan bencana alam atau kecelakaan pesawat, nanti di situ banyak juga artikel-artikel. Nah itu sekilas mengenai artikel. Sekarang silahkan Ananda untuk membaca kedua artikel tersebut dengan metode membaca senyap. Waktu itu Ibu pernah menyinggung apa itu metode membaca senyap, yaitu membaca dengan di dalam hati atau tanpa suara, tidak mengeluarkan suara. Silahkan membacanya selama 5 menit ya, artikel 1 dan artikel kedua itu selama 5 menit. Silahkan di pause terlebih dahulu videonya dan mulai membaca. Sudah ya, sudah selesai membacanya. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, jadi isi dari artikel ke-1 dan kedua itu apa ya? Ada yang bisa menemukan artikel ke-1 dan artikel kedua? Isi dari artikel tersebut itu apa? Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Jadi, artikel pertama ini berisi tentang 3 kondisi cuaca yang berpengaruh terhadap kegiatan manusia. Ataupun kondisi cuaca ternyata berpengaruh besar terhadap manusia. Itu juga bisa. Sedangkan artikel kedua mengenai perubahan cuaca yang menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit itu meningkat. Ataupun perubahan cuaca yang tidak menentu. Bisa merujuk isinya itu, yang penting intinya itu hampir sama dengan judul yang tertera di atas artikel. Nah, setelah itu Ananda harus mencari dan menemukan kata atau istilah khusus dari kedua artikel tersebut. Nah, nanti Ananda mencari kata-kata atau istilah-istilah khusus dari artikel 1 dan artikel 2, silahkan lalu Ananda kerjakan di halaman 91. Kata atau istilah khusus ini adalah suatu kata yang penggunaan serta maknanya terbatas hanya untuk bidang tertentu, misalkan cuaca ekstrim, flu, atau mimisan. Itu katanya atau istilahnya itu khusus. Seperti mimisan ya hanya mimisan gitu. Cuaca ekstrim ya hanya cuaca ekstrim. Apa saja cuaca ekstrim itu. Sekarang silahkan mengerjakan halaman 91. Harusnya tugas-tugas yang tadi dikerjakan itu seharusnya dikerjakan berkelompok, seperti membaca artikel dan mencari kata atau istilah khusus itu seharusnya dikerjakan secara berdiskusi dengan teman. Tetapi dikarenakan sedang belajar online atau belajar dari rumah, jadi Ananda diharuskan mengerjakannya sendiri dengan bantuan ayah atau bunda. Nah, sekarang setelah kita mengerjakan
yang tadi, yang halaman 91, kita akan melihat cuplikan bermain peran. Nah, sekarang kita lihat dulu ya cuplikannya, silahkan. Lagi main apa? Beli jajan yuk. Kenapa Lida tidak mau istirahat di luar? Kita dan Novi tidak mau bermain. Coba kamu ingat baik-baik, kamu punya salah atau tidak sama mereka. Kalau punya salah, minta maaf. Sepertinya selama ini aku kurang sopan dan baik kepada mereka. Bila kita berteman, jadilah teman yang baik. Bila kita bicara, bicaralah yang baik. Kita di sekolah untuk belajar dan berteman. Jadi ayo kita lakukan dengan baik. Terima kasih Lida, sama-sama. Dadah. Oh iya, Lida sekarang sudah lebih baik. Iya, tadi aku dibantu. Sepertinya kita sudah kelewatan kalau tidak mau bermain bersama. Yuk, yuk. Novi, aku mau minta maaf karena sikap aku kurang baik sama kalian. Lida, ayo kita baca buku cerita bersama. Coba kamu ingat baik-baik, kamu punya salah atau tidak sama mereka. Setelah Anda menyaksikan bermain peran yang tadi, nah sekarang Ibu mau bertanya nih, mengapa mereka bekerja di dalam kelompok? Ada yang tahu jawabannya? Karena mereka bekerja secara berkelompok, tentunya kita akan kenal dengan berbagai orang dengan latar belakang yang berbeda. Maka dari itu, dengan bekerja secara berkelompok, kita akan mendapatkan ide-ide baru atau pengetahuan baru. Jadi, manfaat dari bekerja berkelompok itu, kita dapat mengenal banyak orang dari berbagai macam suku budaya. Misalkan, ada yang dari Sunda, Jawa, Sumatera. Nah, itu salah satu manfaatnya, kita bisa jadi kenal banyak teman, gak hanya dari Sunda saja, tapi dari berbagai daerah. Selain itu, karena bekerja berkelompok, kita pun bisa saling berbagi ilmu, saling berbagi pengetahuan. Misalkan yang A taunya hanya sampai segini, lalu yang B menambahkan. Jadi saling berbagi ilmu, saling memberitahu kesalahannya, bisa saling mengintrospeksi gitu. Selain itu,
kita pun dapat mendapatkan ide-ide baru, misalkan ide-ide yang sebelumnya tidak terfikirkan oleh kita, misalkan begitu. Lalu bagaimana jika bermain peran hanya sendirian tanpa peran kelompok? Apa jadinya jika bermain peran itu hanya dilakukan hanya satu orang? Sebetulnya bisa ya, itu dilakukan dengan pantomim. Ya, pantomim. Tetapi untuk jika bermain peran yang mengharuskan berbicara dan memerlukan orang lain, sepertinya agak sulit untuk dilakukan hanya sendirian itu, kecuali dengan bantuan misalkan boneka dan kita dapat merubah suara atau bermacam-macam suara, seperti misalkan unyil pun dilakukan oleh beberapa orang gitu, tidak sendirian. Wayang mungkin ya, wayang dilakukannya sendirian bisa, tetapi untuk bermain peran ini sepertinya agak sulit untuk dilakukan sendirian. Jadi membutuhkan orang lain untuk beberapa peran yang harus diperankan gitu. Jadi sulit untuk dilakukan sendirian. Lalu apa bedanya bekerja sendiri dan bekerja kelompok? Apa perbedaan bekerja sendiri dan bekerja kelompok? Ananda pasti tahu ya apa perbedaan bekerja sendirian dengan bekerja kelompok. Mungkin ada yang jawab, jika bekerja sendiri itu pekerjaannya lama selesainya, kalau berkelompok itu akan lebih cepat selesai. Iya betul. Manfaatnya itu bekerja berkelompok itu pekerjaan akan lebih cepat selesai dibandingkan dengan pekerjaan yang dikerjakan sendirian gitu. Dan bekerja kelompok pun pekerjaannya bisa dibantuin ya, dan bisa dibagi-bagi, misalkan yang ini bagian ini, nanti saya bagian nulis, nanti diskusinya bareng-bareng, atau nanti mengerjakannya bareng-bareng. Itu sih enaknya bekerja berkelompok daripada bekerja sendirian. Nah, sekarang untuk menguatkan pentingnya bersatu dalam keberagaman atau pentingnya bekerja dalam berkelompok, Ananda diharapkan menuliskan pengalaman Ananda tentang keberagaman dalam bekerja berkelompok. Mungkin di kelas 3 ini belum ya bekerja berkelompok, tetapi Ananda pasti punya pengalaman bekerja dalam kelompok pada kelas 2 atau di kelas 1. Nah, silakan Ananda ceritakan pengalaman Ananda, jangan lupa menggunakan kalimat efektif dan kata atau huruf kapitalnya jangan lupa ada di mana di awal kalimat, lalu nama orang, ya, nama jalan, nama kota, gunung, dan sungai. Jangan lupa. Nah, Ananda silakan menulisnya di lembar halaman 95. Tuh, kalau bisa Ananda sampai full, sampai bawah, tapi kalau tidak setengahnya juga tidak apa-apa. Kelas hari ini sudah selesai. Jangan lupa kalian kerjakan tugasnya dan dilaporkan kepada ibu ya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Selamat mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum.